Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan budaya, selamatkan bangsa. Kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam mencerminkan kekayaan suku, bahasa, agama, seni, dan tradisi. Salah satu kekayaan budaya terdapat di Nusa Tenggara Barat yang memukau alamnya dan budaya uniknya. Pemerintah telah berupaya keras untuk melestarikan budaya lokal, termasuk pembangunan museum dan taman budaya NTB. Namun, budaya luar yang cepat masuk dan penyebaran informasi internet semakin cepat mulai mengancam keberlangsungan budaya lokal NTB. Untuk mengatasi masalah ini, SITABA, Sistem Informasi Taman Budaya, dapat dijadikan solusi. Melalui pemanfaatan teknologi internet, SITABA bertujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan motivasi generasi muda untuk melestarikan dan mencintai budaya lokal NTB. Kami, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mataram, membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Nadia Sari Agita Eskom MMT. Sistem ini dirancang oleh sebuah tim yang berisikan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Rizal Dwi Kurniawan dengan NIM F1D022091. Selanjutnya lalu Bisma Kurniawan Haris, NIM F1D022055, Muhammad Aisar Asazili, NIM F1D022070, Yusril Ibtida Ramdhani, NIM F1D022102, dan yang terakhir Reva Fadila Fasa, NIM F1D022155. Masalah 5W plus 1H, yaitu 1 Watt. Sistem ini menyediakan layanan penyewaan gedung, pembelian tiket, menyebarkan informasi event, dan melihat highlight event. Selanjutnya ada WHO. Sistem ini melibatkan 3 entitas, pertama admin, kedua user, dan terakhir dinas terkait. Selanjutnya ada WHERE. Sistem ini dapat digunakan di mana saja jika tersedia jaringan internet. Kemudian WHEN. Sistem ini dapat diakses kapan saja 24 jam setiap hari selama internet tersedia. Dan WHY. Sistem ini dapat membantu masalah yang ada seperti penyebaran informasi yang masih kurang luas, dan pembelian tiket dan penyewaan gedung yang masih manual. Dan yang terakhir ada HOW. Sistem ini menyediakan fitur-fitur pembelian tiket, penyewaan gedung, dan melihat highlight event. User dalam organisasi pada sistem ini yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Baik, selanjutnya adalah keuntungan tangible dan intangible dari sistem informasi yang kami rancang. Yang pertama adalah keuntungan tangible-nya atau keuntungan yang bisa diukur secara fisik. Yaitu yang pertama ada pemangkasan biaya alat tulis kantor, yang kedua ada peningkatan pendapatan taman budaya, dan yang ketiga ada pengurangan tekanan pekerjaan akibat terintegrasi dengan sistem. Kemudian untuk keuntungan intangible atau keuntungan yang tidak dapat dirasakan secara fisik atau sulit untuk diukur, yang pertama ada penyebaran informasi yang lebih mudah, luas, dan juga efisien. Yang kedua ada kepuasan penggunaan dengan mudahnya mengakses informasi mengenai taman budaya, dan yang terakhir ada citra baik terhadap taman budaya. Selanjutnya adalah nilai bisnis dalam sistem informasi kami, yaitu SITABA. Yang pertama, SITABA itu adalah sistem manajemen informasi yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. SITABA membantu taman budaya meningkatkan efisiensi, pelayanan, dan pendapatan melalui manajemen acara dan promosi penyewaan gedung. Kemudian untuk flow map dari sistem informasi kami dan sistem lama yang ada pada taman budaya, yang pertama ada sistem lamanya, yaitu pada sistem lama penyelenggara acara harus menyewa gedung melalui pengelola taman budaya secara langsung. Setelah itu, mereka harus menyebar pamflet secara manual kepada pengunjung yang ditargetkan. Jika pengunjung berminat, mereka membayar dan mendapatkan tiket secara manual juga. Kemudian, acara dapat dimulai di taman budaya. Semua proses yang ada dalam sistem lama ini berlangsung secara tradisional dan manual. Kemudian ada sistem baru. Dari sistem baru ini kami membangun konsep sistem informasi kami terhadap sistem lama. Jadi pada sistem baru ini mempermudah penyelenggara acara dan pengunjung dengan menggunakan sistem informasi untuk semua tahapan, termasuk penyewaan tempat, penyebaran informasi acara, penjualan tiket, dan pemantauan acara di taman budaya. Semua proses yang ada di sistem baru ini terintegrasi dan juga efisien. Berikutnya adalah arsitektur sistem informasi.
Arsitektur yang kami pilih adalah arsitektur desentralisasi. Arsitektur model ini merupakan arsitektur yang paling cocok untuk sistem informasi yang kami bangun. Karena pada sistem informasi ini, selain pengelola dari Taman Budaya, terdapat juga persebaran pada berbagai organisasi yang terlibat, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pariwisata yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data distribusi membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, serta pada server yang terbagi ke Taman Budaya dapat berhubungan langsung dengan user dari sistem informasi yang kami rancang. Berikutnya adalah data flow diagram. Yang pertama adalah diagram konteks. Pada diagram konteks berisi 3 user utama dari sistem informasi Taman Budaya yang kami bangun. Yang pertama adalah pengunjung atau penyelenggara event, lalu yang kedua adalah pengelola, dan yang ketiga adalah dinas terkait. Di mana dalam diagram konteks berisi apa yang user dapat dan user berikan terhadap sistem kami. Berikutnya, untuk level 0 dan 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada DFD level 0, dapat diketahui bahwa user selain dapat membuat username dan password, juga dapat memesan tiket, memesan gedung, dan dapat mengakses kategori event. Admin dapat melakukan banyak hal karena merupakan pengelola sistem, seperti mengunggah highlight, mengunggah data gedung, mengunggah data event, serta dapat mengubah dan atau menambahkan kategori dari suatu event. Untuk dinas dapat melakukan backup yang diberikan oleh admin, serta dinas juga dapat mengakses event-event yang sedang berlangsung. Pada DFD level 1, admin, user, dan dinas memasukkan data untuk proses input dan login. Yang kemudian data proses itu akan disimpan ke dalam sistem login, kemudian dilakukan proses validasi untuk menyimpan hak akses. Selanjutnya di sini kami memilih metode Scrum untuk metode pengembangan dari sistem informasi yang kami buat. Alasan kami memilih metode ini yaitu Scrum dapat membantu meningkatkan kualitas proyek, memastikan kami melihat kemajuan dengan jelas, mendorong kolaborasi tim, dan menciptakan prioritas fitur-fitur penting. Adapun langkah-langkah metode Scrum yang kami rancang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu membentuk tim Scrum. Lalu kami membuat produk backlog yang terdiri dari produk backlog dari user yang terdiri dari 3 produk backlog, yaitu sewa gedung, ticketing, dan juga beranda user. Adapun yang dari admin yaitu data event dan beranda admin. Dan ada juga dari dinas yaitu rekap data. Kami juga melakukan sprint planning. Sprint planning yang ada yaitu di produk backlog sewa gedung terdapat 5 sprint planning, yaitu memilih opsi gedung, melihat harga sewa, melihat detail gedung, memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran. Di dalam produk backlog ticketing terdapat 2, yaitu melihat kalender event, membeli tiket, dan atau memesan tempat duduk. Dan pada beranda user ada 2 juga, yaitu melihat highlight dan membaca berita. Pada produk backlog admin yang pertama yaitu data event, hanya mengatur tiket saja. Untuk produk backlog kedua dari admin yaitu beranda admin, digunakan untuk mengunggah highlight dan menyusun highlight. Dan untuk dinas yaitu rekap data hanya digunakan untuk menerima data saja. Lalu kita melakukan sprint yang berlangsung selama 2-4 minggu. Setelah sprint berakhir, tim melakukan sprint review untuk memperlihatkan hasil pekerjaan kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan umpan balik. Adapun sprint retrospektif yang digunakan untuk melakukan evaluasi proses dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja tim. Setelah itu, jika diperlukan, akan melakukan update produk backlog sesuai dengan perubahan dan pembaruan yang diperlukan. Lanjut, setelah itu, tim akan kembali melakukan sprint planning atau melakukan iterasi. Setelah semuanya berakhir, akan dilakukan kontrol atau pemantauan yang digunakan untuk memberikan umpan balik dan memantau kemajuan proyek. Setelah semuanya berakhir, akan dilakukan pembelajaran yang dimana pembelajaran ini berfungsi untuk akan kedepannya proyek menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu. Berdasarkan dari analisis dan rancangan kami, di sini didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi Taman Budaya bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi terkait setiap kegiatan yang diselenggarakan di Taman Budaya. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan penyebaran informasi menjadi lebih luas dan efisien serta mempermudah proses penyewaan gedung dan pembelian tiket. Sistem informasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, untuk mencintai dan melestarikan kegiatan dan kesenian budaya Nusa Tenggara Barat.